Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk selanjutnya, kita kemarin ada prioritas terhadap guru-guru yang sudah menjadi warga lokal di sekolah tersebut. Jadi misalnya ada guru bahasa Inggris, misalnya contoh guru bahasa Inggris mengajar di SMP 1 dan SMP 1 ternyata membuka formasi bahasa Inggris. Oke. Dan guru itu sudah melakukan verval. Sudah terbukti bahwa dia memiliki linearitas bahasa Inggris yang linear, entah dari kualifikasinya atau dari sertifikasinya. Nah, cuman karena guru bersertifikat di sekolah negeri itu masih sedikit jumlahnya, maka linearitas itu lebih banyak dilakukan berdasarkan verval aplikasi ijazah S1 dulu. Nah, apabila dia sudah verval dan sudah dipastikan dia memang linear dengan bahasa Inggris, atau di sini contohnya untuk matematika, maka pemilihan formasi itu menjadi disable. Di sini abu-abu warnanya. Dia tidak memilih formasi lain. Dia tinggal cukup next saja, lanjutkan. Secara otomatis dia akan mengisi di tempat di mana dia mengajar. Itu pertama. Terus yang kedua, apabila formasi di sekolahnya itu tidak ada, atau formasi sebetulnya ada namun dia tidak terdeteksi linear pada formasi di sekolah tersebut, maka pemilihan jurusan formasi itu menjadi enable atau dapat dipilih, tidak berwarna abu-abu. Di situ dia bisa pilih dia mau mendaftar ke jurusan apa. Yang tertera di sini itu nanti yang sudah disesuaikan dengan linearitasnya. Jadi sekolah mana yang membuka sesuai dengan linearitasnya dia, dengan formasinya dia, maka akan muncul di list ini. Jadi ini ada beberapa juga pertanyaan ke kami. Bagaimana guru bertanya, bagaimana saya tahu bahwa di situ sudah ada warga lokal? Seandainya di sini tertera ada pilihan, dia bisa memilih, berarti dia diperbolehkan untuk memilih formasi tersebut. Jika tidak, maka formasinya tidak akan keluar. Jika tidak, formasi tidak akan keluar. Selanjutnya, bagaimana dengan guru PPG yang prajabatan atau dengan yang swasta? Pemilihan formasi untuk tahap pertama itu belum dapat dibuka. Gambar seperti ini. Jadi dia belum dapat memilih formasi, namun tetap isi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, jenis perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Untuk yang terkunci tadi, untuk ini tadi dijelaskan bahwa kita memiliki prioritas tertentu, prioritas terhadap guru-guru yang memang sudah linear di tempat di mana dia mengabdi di sekolahnya dan kebetulan sekolah itu terbuka. Nah, dalam hal prioritas pemilihan linear, prioritas linear, itu kami mendasarkan kepada satu, guru yang telah bersertifikat pendidik. Itu satu. Yang kedua, nah ini, seandainya ada dua guru melakukan di rombel yang sama, seandainya ada dua guru melakukan hal pengajaran di rombel yang sama, maka kami akan ambil prioritas pertama sertifikat pendidik, yang kedua jumlah jam mengajar yang dominan terhadap suatu individu. Lebih dominan mana jumlah jam mengajarnya di individu tersebut. Apabila masih sama, maka kami melihat usia. Ini yang kami terapkan apabila jumlah formasi itu masih sama dengan jumlah potensi yang ada. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada pengumuman lebih lanjut lagi dari kami.
Selanjutnya ini format administrasi, dokumen apa saja yang harus diunggah. Tahap selanjutnya, terakhir resume. Yang perlu kami ingatkan, resume ini perlu cek list ulang, artinya Bapak Ibu guru itu sudah mengecek datanya sudah benar. Apabila sudah dicek, dia sudah melakukan checking per item dan sudah approve, maka resume tidak bisa diganti. Oke,